pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan karena lewat renungan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan supaya kita terus punya iman yang kokoh di tengah-tengah masalah yang sedang menghinggapi dunia pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai renungan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik yang memelihara kami. Meskipun saat ini dunia sedang menghadapi cobaan yang berat, tetapi kami rindu Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Kami rindu lewat renungan pada hari ini, iman kami boleh diteguhkan. Berkatilah kami Tuhan untuk bisa memahami firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika kita sedang dalam situasi yang sulit, kata-kata bahwa Allah itu baik bisa jadi masalah yang serius. Kita bertanya, jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Apalagi jika Anda merasa tidak melakukan sesuatu yang sangat jahat. Anda tahu bahwa Anda adalah orang berdosa, tetapi bukanlah penjahat kelas kakap yang merugikan banyak orang. Anda hanyalah orang yang berdosa biasa, melakukan dosa-dosa seperti kebanyakan orang yang lain. Kurang bersyukur, kurang menguasai diri, kurang berdoa, dan lain sebagainya. Bila suatu datang masalah menerpa, katakanlah seperti penyakit virus COVID-19 ini, bagaimana kita bisa tetap berkata bahwa Allah itu baik? Saudara-saudara, bila ada seorang Kristen berkata bahwa Allah itu baik, maka sebetulnya kita perlu bertanya, dari mana ia menilai bahwa Allah itu baik? Atau bila ada seseorang yang menderita berkata, "Saya susah, saya menderita," atau "anak saya menderita." Jadi kalau Allah itu baik, kenapa saya menderita? Mengapa anak saya menderita? Maka Allah itu tidak baik. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada seseorang berkata bahwa Allah itu tidak baik, permasalahannya juga sama. Dari mana dia tahu dan bisa menilai bahwa Allah itu baik? Apakah ada hukum kebaikan yang begitu tinggi, begitu besar, sebuah standar sehingga Allah pun harus tunduk kepada ukuran itu? Ataukah Allah itu sebetulnya melampaui hukum moral, sehingga Allah bisa berbuat apa saja sesuka-suka dia, entah itu baik, entah itu yang tidak baik? Nah, saudara-saudara, kedua konsep ini sebetulnya sama-sama salah. Yang benar adalah
ada sebuah hukum moral kebaikan yang memang ada, di mana Allah menaati hukum moral itu. Tetapi hukum itu sendiri berasal dari karakter Allah yang kudus sejak kekal. Jadi Allah itu baik menurut kekudusannya sendiri, bukan bergantung kepada sebuah hukum yang berasal dari luar dirinya, tetapi ada di dalam dirinya, berasal dari dirinya, dan ia bertindak sesuai dengan kekudusannya itu. Sehingga saudara-saudara, kita sebenarnya tidaklah punya hak sama sekali untuk menilai perbuatan Allah, selain dengan berdasarkan karakter Allah itu sendiri, yaitu kekudusannya. Dalam kekudusannya yaitu baik, benar, dan adil. Kudus dalam konteks ini artinya moralnya sempurna. Kudus di sini juga berarti bahwa Allah itu berbeda dari yang lain yang bukan Allah. Dia adalah yang satu-satunya dari jenisnya, yaitu dia adalah Allah. Maka dia dikatakan kudus. Dan dalam kekudusannya itu, yakni dalam keunikannya, dia kudus dalam arti moralnya sempurna. Dia adalah benar. Jadi bila Allah mengizinkan sesuatu terjadi, baik itu bagi kita, itu terasa baik atau bahkan buruk, hal itu keluar dari keputusannya yang didasarkan pada kekudusannya itu. Nah, kisah Ayub dapat memberikan kita gambaran yang benar tentang masalah ini. Kisah Ayub menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu benar-benar baik, termasuk sewaktu dia bekerja di dalam penderitaan yang Ayub alami. Saya ulangi, bila Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Jawabannya adalah oleh karena Allah itu baik, maka penderitaan itu terjadi karena Allah sedang bekerja demi kebaikan manusia. Nah, saudara-saudara, untuk bisa sampai kepada pemahaman ini, saya akan membreakdown menjadi beberapa poin. Yang pertama, Allah itu maha kuasa. Dia adalah yang maha tinggi. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi, bahkan yang ada di dalam dunia orang mati, tunduk kepada pemerintahan Allah. Bahkan setan yang menimpakan penyakit barah kepada Ayub hanya dapat melakukannya karena Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Saya bacakan dari ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi jelas Allah tahu dari mana penderitaan Ayub, dari mana asalnya, dan Allah tahu kemana penderitaan itu akan pergi, menjangkau kepada siapa saja, dan dia juga tahu kapan penderitaan itu berakhir. Dialah yang maha kuasa. Hal yang kedua, saudara-saudara, lewat penderitaan Allah melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan karakternya yang kudus. Jadi, bukanlah Allah tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia punya rencana meskipun kita tidak tahu persis apa itu. Mungkin Allah punya rencana besar bagi seluruh dunia. Bisa kita sebut sebagai rencana global yang spesifik. Mungkin dia juga punya rencana besar yang spesifik bagi sebuah bangsa, seperti bagi Indonesia atau kepada China. Saya tidak tahu persis apa rencana-rencananya itu. Tetapi yang pasti, dia juga punya rencana kecil atau rencana mikro, yakni bagi masing-masing orang di muka bumi ini. Dan dari rencana-rencana mikro untuk tiap-tiap individu di muka bumi ini, ada satu tujuan besar yang untuk menunjukkan bahwa dia itu maha kuasa dan bahwa dia itu kudus dan dia itu baik. Dalam pembacaan kita, Ayub sudah mengalami pencobaan pertama dari si setan. Dia sudah kehilangan segala hartanya, ladang, ternak, bahkan hamba-hambanya. Dan yang paling menyakitkan hati Ayub adalah dia kehilangan ke-10 orang anaknya. Sungguh penderitaan yang berat yang Ayub rasakan. Tetapi ternyata semua penderitaan itu tidak menyurutkan kesalehan Ayub.
Dia tetap memuji Allah meskipun ia sedih dan berkabung. Maka setelah peristiwa itu, setan kembali mengajukan sebuah proposal untuk mencobai Ayub. Apa itu? Yaitu diri Ayub yang akan diganggu oleh si setan. Bila pencobaan pertama Allah melarang setan untuk mengapa-apakan dirinya, kali ini Allah mengizinkan setan mengapa-apakan dia. Ayub ditimpa setan dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Suatu penyakit yang gatal sampai-sampai Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi kita melihat bahwa Allah bukan hanya mengetahui pencobaan yang Ayub alami, Allah mengizinkan hal itu terjadi. Allah memberikan wewenang atau kuasa kepada si setan. Kadang-kala ada orang yang ingin membebaskan Allah dari kesalahan, sehingga mereka berkata Allah tidak mencobai seseorang dengan penderitaan. Memang Bapak Ibu, pandangan ini terutama didukung dengan memakai kutipan ayat dari surat Yakobus sebagai dasarnya. Tepatnya dalam Yakobus 1 ayat 13. Saya bacakan. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya sebentar akan membahas ayat ini dengan detail. Tetapi saya awali dengan mengatakan bahwa kalimat itu berada dalam konteks Yakobus sang penulis ayat tadi sedang mendorong orang-orang beriman untuk bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dimana kalau seseorang bisa tahan dalam berbagai-bagai cobaan itu sehingga dia menjadi tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang Allah janjikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudara, bagi Yakobus jelas Allah memakai pencobaan-pencobaan itu untuk menguji seseorang, menjadikan orang itu tahan uji. Jadi Yakobus selaras dengan kisah Ayub. Bila kita membaca sejak awal dari pasal 1, kita akan menemukan bahwa Allah lah yang mula-mula berinisiatif mengajak setan berbicara, sehingga setan kemudian mengusulkan untuk mencobai Ayub. Termasuk juga di dalam pasal 2 ini, Allah lah yang berinisiatif berbicara dengan setan untuk melihat bagaimana dalam pencobaan pertama si setan tidak berhasil membuktikan iman Ayub akan gugur. Sehingga saudara-saudari, Allah menguji dengan tujuan tertentu. Setan mencobai dengan tujuan tertentu. Peristiwanya sama, tetapi Allah dan setan masing-masing punya agenda yang berbeda. Allah mencobai untuk membuat iman seseorang menjadi tahan uji. Setan mencobai untuk menjatuhkan iman seseorang. Sekarang, saya akan membahas ayat tadi yang menjadi polemik, yakni Yakobus 1 ayat 13. Untuk membahas ini, saya akan memulai membacanya dari ayat 12 hingga ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan di sini dalam bahasa Yunaninya perasmos. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini atau peirazo, kata yang sama dengan ayat 12, datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Semua kata pencobaan itu berasal dari kata peirazo. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara-saudara, di sini menjadi polemik. Kita melihat di ayat 13, Allah tidak bisa dicobai. Bagaimana kita memahami ayat ini? Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 1, Yesus jelas dicobai. Jadi bukan ini yang dimaksud oleh Yakobus, Allah tidak dapat dicobai. Sebab kita melihat bagaimana Yesus dicobai. Demikian ayat firman Tuhan, Matius 4 ayat 1.
Maka Yesus dibawa oleh Roh, yaitu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai, perazo. Lalu juga di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri, yaitu Yesus, telah menderita karena pencobaan, kata yang sama, perazo, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi perkataan Yakobus, Allah tidak dapat dicobai, bukan seperti yang kita kira, bahwa Allah tidak dicobai siapa-siapa. Kita melihat dari 2 ayat tadi, Allah, yaitu Yesus Kristus, mengalami pencobaan. Sekarang bagaimana dengan Allah tidak mencobai siapapun? Ada orang-orang yang ingin membedakan dengan cara mengatakan Allah tidak mencobai, melainkan ia menguji. Tetapi saudara-saudara, pandangan ini juga keliru, tidak bisa dipertahankan. Karena kata pencobaan dalam bahasa Yunani di sini sama persis dengan kata yang diterjemahkan untuk menguji, sama-sama memakai kata perazo. Contoh di dalam Yohanes 6 ayat 5 hingga 6, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Jadi Yesus mencobai Filipus, perazo, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kita tahu bahwa Yesus kemudian membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, perazo, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi Allah mencobai Abraham dengan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 17. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian atau perazo, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi saudara-saudara, kita dihakimi berdasarkan ujian atau perazo yang Allah bawa kepada kita. Entah itu dinista karena nama Yesus atau berbagai penderitaan-penderitaan yang lain. Jadi saudara-saudara, dari semua data ini, bagaimana memahami Allah tidak mencobai siapapun di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Allah memang mencobai, tetapi ada jenis pencobaan yang tidak pernah Allah lakukan. Itulah yang Yakobus maksudkan. Apa itu? Yaitu jenis pencobaan yang Allah tidak pernah lakukan untuk mencobai siapapun, yang dia sendiri tidak dapat dicobai oleh siapapun. Jadi, apakah pencobaan yang dimaksud di sini? Jenis pencobaan yang tidak dialami Allah dan yang Allah tidak lakukan kepada siapapun. Yakobus memberi gambaran bahwa pencobaan jenis ini yang tidak dilakukan Allah, yaitu pencobaan yang berasal dari keinginan seseorang itu sendiri. Karena dikatakan ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara-saudara, Yakobus mengatakan ada keinginan, lalu karena keinginan itu ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, sekarang kita taruh di dalam pikiran kita, berarti pencobaan ini berkaitan dengan keinginan. Keinginan. Sebagai makhluk hidup,
Kita diciptakan Allah dengan berbagai macam keinginan, yang mana keinginan itu sendiri sebenarnya tidak dosa. Bahkan keinginan itu baik. Contoh, kalau kita lapar, kita ingin makan. Kalau kita haus, kita ingin minum. Lalu ada juga keinginan seksual. Ada keinginan untuk bekerja. Ada keinginan untuk menghasilkan uang. Semua itu tidaklah menjadi dosa. Tidaklah dosa kalau ingin makan. Tidaklah dosa kalau ingin berhubungan seks. Tidaklah dosa jika ingin bekerja atau mendapatkan uang, karena harus membayar uang sekolah, membeli makanan, membayar listrik, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, lapar bisa menjadi kerakusan. Keinginan seks bisa menjadi perzinahan. Keinginan akan uang bisa menjadi keserakahan. Jadi yang Yakobus katakan di sini, yakni keinginan ini mulai menyeret dan memikat hati orang itu. Jadi dalam keinginan-keinginan yang mulanya wajar, di suatu titik keinginan itu menjadi melewati batas. Inilah yang kemudian Yakobus sebut keinginan itu sudah dibuahi, seperti pembuahan di dalam rahim. Dan buah itu adalah sebuah tindakan dosa. Jadi saudara-saudara, seperti dengan ayat-ayat yang lain, ada namanya keinginan yang adalah dosa. Misalnya di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi saudara-saudara, beginilah penjelasannya. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, berarti bahwa Allah tidak dapat melewati keinginan-keinginan menjadi dosa. Ya. Saat Yesus lapar dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, yang berarti Allah membawa Yesus ke dalam pencobaan, Yesus sendiri punya keinginan, yaitu dia ingin makan. Tetapi dia tidak melewati batas keinginan itu, sebab dia tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia lapar, tetapi ia tidak menjadikan keinginannya untuk makan menjadi keinginan yang berdosa. Jadi Allah tidak mencobai siapapun, artinya adalah Allah tidak menyebabkan pencobaan di mana pencobaan itu menjadi dosa. Allah tidak melakukan pencobaan yaitu keinginan yang mungkin awalnya tidak berdosa menjadi keinginan yang berdosa. Allah tidak mencobai siapapun dengan membawanya melewati titik ini. Allah tidak melakukan sesuatu aktivitas yang positif di sana. Allah mencobai siapa saja, sebab dia punya maksud, dia punya rencana. Tetapi dia tidak membawa mereka melewati batas itu. Yang membuat seseorang melewati batas itu adalah dirinya sendiri, yakni ketika ia dipikat dan diseret oleh keinginannya sendiri. Jadi saudara-saudara, bisa kita katakan Ayub dibawa Allah ke dalam pencobaan, di mana Allah mengizinkan setan mengambil hartanya, mengambil anak-anaknya, mengambil kesehatannya. Tetapi Allah tidak membawa Ayub kepada pencobaan yang melewati batas, yakni membawanya kepada dosa. Allah punya rencana terhadap pencobaan-pencobaan yang Ayub alami, yakni untuk membuat imannya menjadi tahan uji. Dan bagi siapapun di antara kita yang bertahan, Allah juga menyediakan upah yang besar. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi di dunia saat ini sebetulnya juga adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang Allah lakukan dalam skala besar. Dia punya maksud yang baik. Yang penting bagi kita adalah kita tetap percaya, dan jangan sampai kita oleh karena keinginan-keinginan kita itu, kita malah menjadi berdosa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, dan kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita ingat Tuhan membawa kita kepada upah yang besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang mengasihi kami, bahkan mengasihi seluruh orang, semua orang di dunia ini ya Tuhan. Di tengah dunia yang sedang bergejolak ini, Engkau sedang bekerja untuk membawa kebaikan bagi setiap orang yang mengenal Engkau.
Mungkin Engkau ingin mempertobatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Apapun itu ya Tuhan, kami yang sudah percaya, berikanlah kami iman, berikanlah kami ketekunan hati, berikanlah kami ketenangan untuk menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami. Engkau bukan lepas kendali, Engkau bukan tidak tahu, melainkan Engkau punya rencana. Dan berikanlah kami juga satu keberanian untuk menyatakan iman kami kepada orang-orang yang ketakutan, yang belum mengenal Engkau. Inilah doa kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saudara-saudara, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.